Selamat pagi Pak Alexander. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang info gratis vaksin palsu dari Tiongkok. Perkenalkan, nama saya Sally. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu klaim-klaim yang terkandung dalam kasus tersebut. Yang pertama, klaim. Di Tiongkok, otoritas telah menangkap 70 tersangka dari 21 kasus per 10 Februari 2021. Isi vaksin palsu tidak disebutkan. Lalu, yang termasuk dalam non-klaim, Ekuador mengklaim vaksin yang dijualnya akan memberikan imunitas terhadap COVID-19 setelah 3 dosis. Selanjutnya, klaim faktual. Produsen vaksin palsu mengisi botol vaksin dengan larutan garam atau air mineral. 58.000 dosis telah dijual si produsen sebagian keluar Tiongkok dengan untung US dollar 2,8 juta. Lalu ada juga sebuah klinik swasta di kota Monterrey, Meksiko juga menjual vaksin palsu dengan merek Pfizer atau BioNTech dengan harga US dollar 2.000 per dosis. Vaksin yang ada di Ekuador telah dijual sebanyak 70.000 dosis dengan harga US dollar 15 per dosis. Selanjutnya, klaim nilai, yaitu membuat vaksin palsu demi mendapatkan untung merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Lalu, klaim faktual deskriptif, yaitu pemerintah Indonesia menyiapkan strategi untuk mencegah vaksin palsu yang beredar dari Tiongkok. Lalu ada juga pemerintah Indonesia mencantumkan barcode pada botol vaksin untuk melacak distribusi dan mengawasi peredaran vaksin di e-commerce. Selanjutnya ada juga klaim subjektif, yaitu berdasarkan kasus vaksin palsu yang beredar, pemerintah juga perlu mengatur pengolahan botol bekas vaksin. Lalu klaim non-subjektif, untuk mencegah vaksin palsu yang masuk ke Indonesia, pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi, yakni impor vaksin hanya dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Kemudian untuk nomor 2 itu dapat menganalisis kritis kasus awas vaksin COVID-19 palsu. Pada analisis kali ini menggunakan metode 5W+1H. Yang pertama yaitu apa yang terjadi, tingginya permintaan vaksin COVID-19 dunia dimanfaatkan sejumlah pihak untuk memproduksi vaksin palsu. Kemudian pemerintah menyiapkan strategi untuk mencegah vaksin palsu. Untuk pelakunya yaitu produsen yang memproduksi vaksin palsu berjumlah 70 tersangka dari 21 kasus. Kejadian tersebut berlangsung di Tiongkok dan kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 10 Februari 2021. Kejadian tersebut terjadi karena tingginya permintaan vaksin yang dimanfaatkan oleh produsen vaksin untuk memproduksi vaksin palsu demi meraup keuntungan yang lebih. Bagaimana kejadian tersebut berlangsung? Pertanggal 10 Februari 2021, tingginya permintaan vaksin COVID-19 membuat sejumlah pihak untuk memproduksi vaksin palsu demi meraup keuntungan yang lebih. Otoritas telah menangkap 70 tersangka dari 21 kasus. Salah satu kasusnya, produsen mengisi botol vaksin dengan larutan garam atau air mineral, dan sebanyak 58.000 dosis telah dijual dengan keuntungan kurang lebih 2,8 juta US dollar. Kemudian di klinik swasta di kota Monterrey, Meksiko, menjual vaksin palsu merek Pfizer atau BioNTech seharga 2.000 US dollar per dosis. Kemudian pemerintah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah masuknya vaksin palsu, yaitu dengan hanya memberikan satu akses impor vaksin, kemudian mencantumkan barcode pada botol vaksin agar dapat terlacak ketika didistribusikan, dan mengawasi peredaran vaksin di e-commerce. Dan kemudian pemerintah melakukan pengolahan botol bekas vaksin. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai argumen utama dan counter argumen. Oke. Jadi argumen utama pada poster ini adalah akibat tinggi permintaan vaksin COVID-19 dunia, keadaan ini dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memproduksi vaksin palsu. Seperti ditemukannya ribuan vaksin palsu yang dijual di Tiongkok, Meksiko, dan Ekuador. Vaksin palsu baik dijual melalui swasta dengan komposisi yang telah dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan. Untuk counter argumennya, pemerintah menyiapkan strategi untuk mencegah vaksin palsu. Ada beberapa langkah yang diambil pemerintah, antara lain
dengan memberlakukan impor hanya melalui pemerintah, mencantumkan barcode pada botol vaksin untuk melacak distribusi, dan mengawasi peredaran vaksin di e-commerce, dan mengatur pengolahan botol bekas. Jadi nomor 4 yaitu 5 argumen pola deduktif spesifik. Nah, yang pertama, premis pertamanya, jika permintaan vaksin COVID-19 di seluruh dunia sedang tinggi, maka sejumlah pihak akan memanfaatkannya untuk memproduksi vaksin palsu. Premis kedua, permintaan vaksin COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Kesimpulannya, maka sejumlah pihak akan memanfaatkannya untuk memproduksi vaksin palsu. Nomor 2, premis pertamanya, 70 tersangka yang ditangkap oleh otoritas Tiongkok merupakan tersangka dari 21 kasus per 10 Januari 2021 atau 10 Februari 2021. Premis kedua, ternyata 70 tersangka yang ditangkap oleh otoritas Tiongkok bukan merupakan tersangka dari 21 kasus per 10 Januari 2021. Kesimpulannya jadi, 70 tersangka yang ditangkap oleh otoritas Tiongkok merupakan tersangka dari 21 kasus per 10 Februari 2021. Nomor 3, premis pertama, klinik swasta di Kota Monterrey, Meksiko menjual vaksin palsu dengan merek Pfizer atau BioNTech atau Sinovac. Premis kedua, ternyata klinik swasta di Kota Monterrey, Meksiko tidak menjual vaksin palsu dengan merek Sinovac. Kesimpulan, jadi klinik swasta di Monterrey, Meksiko menjual vaksin palsu dengan merek Pfizer atau BioNTech. Nomor 4, premis pertama, jika pemerintah melakukan sejumlah langkah antisipasi, maka pemerintah bisa mencegah masuknya vaksin palsu ke Indonesia. Premis kedua, pemerintah tidak dapat mencegah masuknya vaksin palsu ke Indonesia. Kesimpulan, jadi pemerintah pasti tidak melakukan sejumlah langkah antisipasi. Nomor 5, premis pertama, jika pemerintah mencantumkan barcode pada botol vaksin untuk melacak distribusi, maka pasti bisa mencegah masuknya vaksin palsu ke Indonesia. Premis kedua, pemerintah mencantumkan barcode pada botol vaksin untuk melacak distribusi. Kesimpulan, maka pasti bisa mencegah masuknya vaksin palsu ke Indonesia. Selanjutnya. Berikutnya argumen induktif spesifik. Jadi yang pertama itu ada analogi. Di Tiongkok, oknum yang tidak bertanggung jawab untuk hal vaksin palsu tersebut, itu oknum yang memiliki tujuan ingin mendapatkan keuntungan dari pandemi yang sedang terjadi saat ini tanpa memikirkan dampaknya pada orang banyak. Sama hal dengan terjadi di Ekuador serta Meksiko. Lalu untuk yang kedua itu generalisasi induktif. Vaksin yang memiliki barcode dan diimpor oleh pemerintah adalah vaksin yang sesungguhnya. Lalu yang ketiga yaitu kausalitas induktif. Karena lebih dari 100.000 vaksin palsu beredar, mengakibatkan masyarakat menjadi tidak ingin divaksin. Berikut merupakan kesesatan informal yang ditemukan dalam kasus ini, yaitu terdapat kesesatan argumentum ad verecundiam pada pernyataan atau argumen, sebuah klinik swasta di kota Monterrey, Meksiko juga menjual vaksin palsu dengan merek Pfizer atau BioNTech seharga $2.000 per dosis. Yang kedua, masih dengan kesesatan argumentum ad verecundiam, yaitu pada pernyataan atau argumen sebuah fasilitas kesehatan alternatif di kota Cuita, Ekuador mengklaim vaksin yang dijualnya akan memberikan imunitas terhadap COVID-19 setelah 3 dosis. Vaksin ini telah dijual sebanyak 70.000 dosis. Kesesatan di sini terjadi karena seseorang mengutip suatu otoritas sebagai pendukung argumennya, tetapi otoritas ini tidak tepat sebagai pendukung kesimpulan. Otoritas ini tidak memiliki kepakaran yang disyaratkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.